Saya akan datangi Anda antara tanggal 2. Adu jotos oke, tenaga dalam oke, hikmah oke. Siap. Saya ingin tarung ini 3 hari 3 malam. Tanda tangan di atas materai. Apapun yang terjadi dengan saya, keluarga saya tidak akan menuntut. Begitu juga ketika terjadi sesuatu dengan panjenengan, keluarga panjenengan tidak akan menuntut saya. Assalamualaikum Abah Menel. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Ilmu hikmah itu sebenarnya menurut saya tidak untuk dibuktikan, tapi untuk diamalkan. Bagaimana kita meriadohinya, menjalankannya, dan terus mengamalkannya, bukan untuk dibuktikan. Karena ilmu hikmah itu gunanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Lalu ketika jenengan menyuruh seseorang, ilmu hikmah yang bagaimana yang mau dibuktikan, yang ingin saya tanyakan. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf dengan segala hormat. Kita bahas ini dengan baik-baik supaya tidak terjadi salah paham. Yang pertama, saya tidak pernah mengusik Mbah Din, baik pun di YouTube dan di masalah pengobatan. Saya mendukung sekali masalah pengobatannya. Dan permasalahan ini awalnya dari si Opah Cungkring yang koar-koar ingin mengetahui apakah benar ada ilmu hikmah yang ada di dalam Mbah Din. Dan saya perintahkan dia hanya untuk pembuktian saja. Adapun dibuktikan dan tidak itu terserah Mbah Din dan si Opah. Permasalahannya ini yang lain ini ikut koar-koar seolah-olah saya itu ingin mengusik masalah pengobatan dan semuanya, dan ingin membongkar masalah pengobatan Mbah Din. Dan saya luruskan, saya tegaskan bahwa saya tidak akan mengusik masalah pengobatan, karena pengobatan itu apapun bentuknya, yang judulnya intinya ingin menolong masyarakat. Maka saya tidak berani mengusik masalah pengobatan. Satu. Yang kedua, ketika Bang Fikri menjadi pengkhianat, itu tidak ada ranahnya dengan saya. Saya percaya bahwa Bang Fikri itu adalah orang baik. Saya tahu kenal sudah lama Bang Fikri. Tapi ketika Bang Fikri dihasut seolah-olah pengkhianat, ingin membongkar trik-trik pengobatan Mbah Din, disalahkan seolah saya yang menghasut, itu salah kaprah. Saya percaya bahwa Bang Fikri tidak bisa dihasut. Tapi kalau Anda memang jeli, perhatikan baik-baik bahwa Bang Fikri itu kena gendam oleh Opah Cungkring jarak dekat. Dan ada beberapa yang ngakunya Pandawa 5 pendukung Gus Samsudin, antara Pandawa HK, Kalong Jalu atau Kang Badar, itu sudah memfitnah saya seolah-olah yang menggendam, yang menghasut Kang Fikri menjadi pengkhianat. Padahal saya memerintahkan Opah untuk datang di sana untuk silaturahmi, karena dia koar-koar ingin mengetahui pembuktian ilmu hikmah dari Mbah Din atau Gus Samsudin. Itu saja. Adapun yang lebih dari itu urusan dia, urusan Opah. Saya tidak ada ikut campur situ. Tugas saya di sini ketika saya meluruskan, saya ditantang dengan Mbah Din. Itu urusan saya dengan Mbah Din untuk mendatangi sebagai bentuk penghormatan. Menang dan kalah itu belakangan. Saya akan datangi Anda antara tanggal 2, supaya saya ini tidak hanya cocok saja. Dan perlu diketahui, semua di luar konteks saya dengan Mbah Din jangan ikut campur kalau kalian tidak mau kena imbasnya. Dan perlu diketahui, saya tidak pernah mengatakan Mbah Samsudin ini penipu, baik pengobatan dan sebagainya. Tapi jika kalian masih menyerang saya, memfitnah saya sebagai dukun santet, jangan ikut campur. Hati-hati. Gus Samsudin, Gus Idris, itu saya urusan dengan Samsudin ya. Gus Idris, Mas Karyo, jangan ikut campur. Ini urusan saya. Kalau yang lain ikut campur, saya antri satu persatu, ulah kagok, karena saya udah difitnah sebagai dukun santet.
saya ratakan. Nggih, Dan buat boleh pada saya walima, jawab? tak dulu, saya belum puas. Karena saya difitnah habis-habisan. Raditana, jika Anda menghargai Gus Samsudin, kamu jangan memfitnah saya. Jika kamu menghasut Mas Karyo dan Gus Idris untuk memfitnah saya, maka terpaksa saya lawan. Dan buat kamu juga yang ngaku pada walima, yang katanya setia kepada Gus Samsudin, mana suaramu ketika Basudin diserang? Kamu jangan sok pansos di sini. Yang aku pada walima cuma yang terlihat itu hanya Kang Badar dan Pandawa. Saya menghargai dia. Mana yang 5? Saya tegaskan buat kalian semua, jangan aku doang pasut membawa-bawa pada walima ya pendukung Samsudin. Dan ini jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan Bahdin. Saya hanya menerima tantangannya, tidak lebih dari situ. Saya akan buktikan, saya datangi. Buat para YouTuber yang mau pasos, jangan ikut campur. Jangan sampai ikut campur. Kalau ikut campur, hati-hati. Saya ratakan semua. Dan Bahdin kalau nggak sampai membuat klarifikasi bahwa saya tidak ada urusan dengan Pandawa 5 dan tidak ada urusan dengan masalah Kang Fikri digendam oleh Opa Cungkring, dan saya tidak ada urusan Opa Cungkring menyerang Anda di Goa, itu tidak ada urusan. Tugas saya adalah menerima tantangan Anda. Boleh saya jawab? Monggo. Nggih. Jadi di dalam adab berbicara itu, kenapa tadi saya diam? Karena ketika ada lawan bicara kita sedang berbicara itu kita diam. Jadi itu adalah satu adab yang diajarkan oleh orang tua saya. Dan yang kedua, kalau sedang ada orang berbicara, jangan ngomong sendiri atau jangan mainan HP. Itu yang paling penting. Nah, sekarang giliran saya menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Abah Menel. Yang pertama, saya sebagai Gus Samsudin atau Bahdin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Abah Menel. Karena menurut saya, apapun yang terjadi di dalam hidup saya, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harus menerima, baik itu orang yang membuli, membenci, maupun yang memuji, semuanya bagi saya sama saja, nggak ada bedanya. Karena itu semuanya tidak penting. Yang penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat menghormati Abah Menel, karena Abah Menel ini saya anggap juga sebagai orang tua dan juga sesepuh, karena beliau lebih tua dari saya. Walaupun pada kenyataannya dari awal Mbah Menel membuat channel YouTube itu selalu menyerang saya, selalu mengkritik saya. Cuman tidak masalah buat saya. Orang yang bisa dikatakan terkenal ataupun tenar, atau bisa dikatakan orang itu mengupload video di media sosial, maka dia harus siap dikomentari. Yang penting orang itu jangan baperan. Makanya saya selalu mengatakan, tenang, jangan baperan. Maka saya pun tidak anti dikritik dan juga tidak anti untuk dikomentari. Yang terpenting jangan sampai melanggar hukum lah gitu. Kalau hanya menyampaikan sesuatu hal pendapat, ya silahkan gitu. Dan yang kedua, saya sangat bersyukur ketika ada yang menasihati saya. Bahkan ketika ada yang mencaci, membuli saya bersyukur. Setidaknya bukan saya yang membuli, bukan saya mencaci, bukan saya yang menfitnah. Dan alhamdulillah saya bersyukur, karena dengan dicaci dan dibully saya bisa merasakan sakitnya. Dan insya Allah saya tidak akan pernah melakukan hal yang semacam itu. Insya Allah saya tidak akan pernah mencaci dan membuli orang. Abah Menel ini adalah orang Banten, ada orang Jawa Barat, yang saya anggap orang Jawa Barat itu adalah saudara tua atau kakak menurut saya, atau bisa dianggap juga sebagai orang tua. Bahkan ketika saya menikah dengan istri saya, yang notabene beliau adalah orang Jawa Barat, itu pun juga dengan beberapa tata cara. Karena menurut dari guru saya, kiai saya, orang Jawa Barat itu adalah kakaknya, begitu. Nanti kamu pasti akan kalah kayak gitu. Terus saya hanya menyampaikan sama kiai saya, kalah ya enggak apa-apa, sama istri kalah. Wong kita nikah itu bukan untuk cari menang dan kalah kayak gitu. Dan saya belajar beberapa kitab bahwa kebanyakan orang itu diangkat menjadi wali sebab
karena istrinya cerewet, karena kalah sama istrinya, nurut sama istrinya. Jadi jangan dikira kalau istrinya kiai itu nurut-nurut, malah kebanyakan cerewet. Karena semakin istrinya cerewet itu semakin keramat kiainya, itu yang saya ketahui. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Abah Menel, saya tidak heran Abah Menel dengan adanya banyaknya orang yang mengomentari saya atau mengkritik saya, karena saya anggap itu adalah barokah, berarti saya sudah mulai dilihat oleh banyak orang. Dan dari beberapa bulan yang lalu ada banyak orang yang coba untuk mengkritik saya, entah itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik, sampai yang paling viral yang kemarin itu ketika dikritik oleh seseorang yang rambutnya merah itu, yang backgroundnya seorang pesulap itu. Dan ketika beliau mengkritik saya pun juga saya tidak masalah, beliau datang ke tempat saya, tapi sayangnya sesuatu niat yang baik tidak dilakukan dengan cara yang baik. Beliau tidak masuk ke dalam rumah saya, hanya ada di gerbang saja. Ketika itu pun saya juga keluar dari pondok, padahal waktu itu saya sedang melakukan ruqyah. Saya tinggalkan sebentar, saya mohon izin untuk mengundang beliau masuk, tetapi pun beliau juga nggak masuk. Tapi ya enggak apa-apa lah, itu urusan beliau. 1-2 orang dari mulai Master Limbat datang ke sini, tiba-tiba nantang saya, terus Kang Adi, terus Joko Arek datang ke sini, terus setelah itu ada Opa dan si rambut merah. Banyak yang datang ke sini dengan tujuan untuk mengkritik saya. Nah, saya tidak tahu apakah tujuannya itu benar-benar untuk mencari kebenaran atau pembenaran. Karena kalau untuk mencari kebenaran harusnya masuk ke dalam, bukan hanya di luar saja. Dan ada juga yang dari dulu sampai sekarang itu hanya keluar-keluar saja. Mungkin tujuannya hanya pansos atau cari viral saja lah, itu saya nggak tahu. Tapi ya tidak apa-apa, semuanya saya anggap sama-sama berjuang begitu dengan caranya masing-masing. Tapi yang ingin saya katakan di sini begini, Abah Menel, boleh kita itu berbuat baik, tapi jangan sampai merasa diri paling baik. Boleh kita itu sangat baik, berbuat benar, tapi merasa paling benar itu juga tidak baik. Kalau mau melakukan sesuatu hal yang baik ya benar-benar dilakukan dengan cara yang baik, bukan cuman untuk cari viral, apalagi cuman cari panggung saja. Jadi kalau saya dari dulu alhamdulillah berkarya dengan karya saya sendiri, Abah Menel. Saya tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah menjatuhkan orang. Apalagi kita pahamlah semuanya punya YouTube kayak gitu, berkreasi kayak gitu, yang penting tidak menjatuhkan orang lain. Boleh kita berdiri tapi jangan menjatuhkan orang lain. Boleh kita bercahaya, kita tidak perlu mematikan cahaya orang lain. Begitu Abah Menel. Dan untuk Abah Menel, saya sangat menghormati dengan apa yang jenengan lakukan, dan saya menunggu kedatangan panjenengan. Begitu, nanti kita bisa langsunglah panjenengan datang masuk ke tempat saya terima, dan nanti kita bisa buktikan apa yang tadi jenengan sampaikan. Tentu sesuai dengan koridornya, dengan tendensi ilmunya. Monggo Pak Menel. Oke. Dengan segala hormat, Mbah Den, tanpa mengurangi rasa hormat, yang ingin pembuktian ilmu hikmah, dari awal saya katakan itu adalah si Opah, si Cungkring. Dia ingin pembuktian itu untuk menjelaskan kepada netizen dan santri Mbah Den bahwa Mbah Den ini memang ada enggak ilmu hikmahnya. Dan urusan saya kembali lagi dengan Mbah Den yang katanya kita rusuhnya adu jotos. Adu jotos oke, tenaga dalam oke, hikmah oke. Dengan satu catatan, saya nggak mau tarung di Padepokan. Saya mau tarung di pinggir kali, sama Siap. seperti Anda tarung dengan Opa. Siap. Saya ingin tarung ini 3 hari 3 malam. Kita tertunda pertarungan kecuali pas ibadah dan makan, sholat. Iya. Dan di situ saya tidak ingin ada yang ikut campur selagi kita masih draw. Dan buat semua Pandawa 5 yang ngaku Pandawa 5, yang ada 5 mana? Cuma ada 2 orang saja yang saya lihat. Jadi yang lain itu cuma pansos. Ketika dubrak abrik ini
padepokannya yang ngaku Pandawa 5 cuma hanya 2 orang yang ada, Badar dan Pandawa Haka. Yang lain saya anggap pansos. Dan saya katakan buat Pandawa 5 jangan ikut campur, dan buat Traditana jangan menghasut Mas Karel dan Gus Idris untuk menyerang saya. Ini urusan pribadi saya dengan Mbah Den. Dan satu catatan, saya mau bertarung dengan Mbah Den, terserah mau adu jotos, mau tenaga dalam atau hikmah, dengan satu catatan, harus di pinggir kali, jangan di padepokan. 3 hari 3 malam tanpa berhenti kecuali sholat, ibadah dan makan. Bagaimana? Insya Allah saya menyanggupinya. Bahkan kalaupun panjenengan mau hal yang lain seperti tapak gantung, pendem, dan dibakar yang lainnya, insya Allah saya siap. Termasuk ketika besi dibakar lalu dijilat, dipencet dengan tangan, insya Allah pun saya juga siap. Nah, intinya di sini ini yang saya tunggu. Maaf saya potong. Bukan untuk yang saya potong. Ini yang saya tunggu. Ternyata ini yang saya tunggu. Saya mau coba tapak pendem 1 hari 1 malam saja. Duel berdua, silakan di padepokan nggak masalah. Tapi kalau untuk tarung fisik, tengah dalam dan hikmah, kita mainnya di pinggir kali, tidak pada waktu. Tapi kalau tapak pendem, saya berani tantang Anda untuk 1 hari 1 malam. Live. Saya sangat paham dengan orang Banten. Orang Banten menurut saya tegas dan juga jelas gitu. Jadi saya sangat paham. Jadi saya tidak main-main ketika berbicara seperti ini dengan panjenengan. Kalau 1 hari 1 malam sama-sama draw tapak pendem, kita lanjut 2 hari. Gimana? Insya Allah saya siap. Sudah disiapkan surat-suratnya? Insya Allah ketika jenengan sudah benar-benar berada di sini, akan saya siapkan tanda tangan di atas materai. Apapun yang terjadi dengan saya, keluarga saya tidak akan menuntut. Begitu juga ketika terjadi sesuatu dengan panjenengan, keluarga panjenengan tidak akan menuntut saya. Ya, tapi dengan catatan saya hanya sanggup 2 hari 2 malam. Yang tahap pertama 1 hari 1 malam, jika draw. Yang kedua 2 hari 2 malam. Monggo, silahkan langsung datang ke tempat saya. Dengan satu catatan, saya nggak mau ada alasan santrinya saya datang di situ dengan alasan apapun, kecuali saya memberikan KTP, hal yang wajar. Saya akan mengikuti hal pemerintahan sebagai adab saya dan ketegasan saya menghargai pemerintahan. Saya akan tetap memberikan KTP domisili saya. Dan selebih itu saya nggak ada maksud lain, saya hanya ingin pembuktian itu. Dan perlu diketahui, saya mendatangi padepokan Anda ini karena Anda menantang saya. Dan sini saya tidak akan menyalahkan Anda, dan saya pun juga tidak mau disalahkan mana tantang dan menantang. Yang intinya kita ingin pembuktian tapak pendem. Untuk pertarungan selepas itu kita jangan di padepokan, tapi di luar padepokan, di pinggir kali, 3 hari 3 malam. Monggo. Dan saya harap akan mengingatkan si Opah, kalau Opah tidak mau segera tobat, saya pun akan hantam Opah juga. Karena saya tujuan mendatangkan Opah hanya untuk pembuktian ilmu hikmah saja. Tapi saya benar-benar tidak mau ada settingan di sini. Jadi saya harap jenengan datang ke sini pun juga bukan cuma cari panggung atau cari viral saja, tapi benar-benar dilakukan. Saya lakukan ini, saya sudah terlanjur difitnah. Ini yang membuat sakit hati saya. Saya difitnah sama Pandawa 5 di tanah sebagai dukun santet. Ini yang membuat saya ngegas. Pansos boleh, tapi jangan menuduh saya sebagai dukun santet. Kalau mau pembuktian, mau tarung, hayo. Nggak usah basa-basi menuduh saya menghasut Fikri atau sebagai dukun santet. Karena ini saya dituduh juga. Saya dituding, difitnah. Saya menghasut Kang Fikri untuk menghiatin Mbah Den untuk membongkar pengobatan dan sebagainya. Itu bukan ranah saya. Saya nggak. Kalau menurut saya, kalau yang baik itu akan tetap baik. Dan sesuatu hal yang benar itu tidak butuh pembenaran. Jadi walaupun semua orang itu berkehendak untuk kita itu hina, tapi kalau Allah masih berkehendak kita itu mulia, akan tetap mulia.
Dan kebalikannya, walaupun semua orang itu memuliakan kita, tapi kalau Allah berkehendak kita itu hina, ya kita itu akan hina. Semuanya tergantung Allah. Jadi tidak ada kekhawatiran buat saya. Mau Mas Fikri menjelek-jelekan saya atau siapapun dipengaruhi, dibayar atau apalah yang dilakukan untuk menfitnah saya, ya silahkan saja, tidak masalah buat saya. Saya sama sekali tidak khawatir tentang hal itu. Karena saya yakin di dunia ini tidak ada yang bisa menimbulkan mudarat apapun kecuali Allah berkehendak. Hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak sama sekali tidak mempermasalahkan Mas Fikri mau saya, Mas Fikri mau menghina saya, mau memilih saya, silahkan. Itu urusan beliau dengan Opa. Yang penting saya tidak pernah membicarakan kejelekan orang, karena saya merasa saya sendiri sudah jelek. Suara kurang. Jadi saya tidak perlu membicarakan kejelekan orang. Saya hanya kelihatan baik karena Allah masih menutupi aib-aib saya. Kalau dibuka aib saya, semua orang nggak akan ada yang mau dengan saya. Saya aja jelek, kok ngapain ngomongin jeleknya orang? Oke, perlu diketahui. Masalah. Saya datang ke Badin, jangan sampai ada fitnah-fitnah saya seolah-olah saya mengganggu atau iri dengki masalah pengobatan atau santri-santri. Ini urusan pribadi. Jadi yang lain jangan ikut campur. Yang penting kan niatnya baik dan tujuannya panjenengan itu dengan saya. Kalau jenengan niatnya baik karena Allah, ya sudah karena Allah. Kenapa harus bingung memikirkan tentang pandangan orang? Selama kita bingung dengan pandangan orang, selama itu juga hati kita tidak akan tenang. Karena setiap orang memandang sesuai dengan persepsinya sendiri, sesuai dengan pemikirannya. Kalau hatinya baik, pikirannya baik, bicaranya baik. Kalau orang itu hatinya buruk, pikirannya buruk, perkataannya buruk, dan kelakuannya pun juga buruk. Jadi buat apa memikirkan pandangan orang? Yang penting pandangan yang maha memandang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah bingung tentang pandangan orang. Apa mainan kalau mau berbuat baik, ayo berbuat baik karena Allah. Tidak usah bingung dengan pandangan manusia begini begitu. Tidak perlu dipikirkan seperti itu. Kalau panjenengan mau berdebat dengan saya tentang masalah ilmu hikmah atau tentang kitab saya, atau mungkin dengan amalan saya, atau mungkin dengan riyadhah saya, kholwat saya, termasuk tapa pendem, termasuk ilmu jamasan yang menjilat besi membara, atau memegang besi, mencatin besi jamasan. Kalau memang mau dilakukan, ya silahkan, ayo dilakukan. Kalau memang pengen dilakukan, tidak usah bingung dengan omongan orang. Ya orang akan berbicara sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan hatinya. Hatinya baik ya berkata baik, orang yang hatinya buruk berkata buruk. Begitu saja. Saya mau tapa pendam itu dilakukan secara live. Monggo. Dan pertarungan kita di pinggir kali itu pun secara live. Ilmu tapa pendem itu kan ilmu mengkaji diri. Mati saat durungnya mati di dalam hidup, yaitu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita ini sekarang mati, dan ketika matilah kita hidup. Karena saat ini kita sedang dikerungkung, sedang dikekang oleh jasadiyah, oleh hawa nafsu. Ketika kita sudah meninggalkan jasadiyah, jisim kita inilah yang benar-benar diri kita. Nah jasad ini bukan diri kita, ini adalah rumah, hanya tempat saja untuk ruh kita. Kalau panjenengan mau melakukan tapa pendem, ayo, saya siap. Itu kan pengertian secara batini ya. Yang kita bahas ini secara dohiriyah dengan satu catatan, kedalaman 1 meter 25, jangan lebih, jangan kurang. Siap. Saya sudah paham dengan apa yang jenengan sampaikan itu, saya sudah paham. Dan ketika dikubur, kita diperlihatkan secara live. Siap. Insya Allah saya siap. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini ilmu-ilmu hikmah, warisan dari leluhur, terutama warisan dari Sunan Kalijaga Raden Syahid, itu dikatakan halu. Banyak yang mengatakan itu adalah halu. Padahal itu adalah benar-benar sesuatu hal yang nyata adanya. Dan itu benar-benar
pelajaran dari leluhur saya orang Jawa. Dan saya jujur tidak setuju kalau ada yang mengatakan ilmu subuh dukun itu dikatakan sebagai suatu hal yang syirik. Menurut saya tidak. Dukun itu bahasa Jawa yang artinya adalah keahlian. Ahli dalam hal mijit, dukun pijit. Ahli dalam hal membantu melahirkan, ya dukun bayi. Ahli dalam hal sangkal putung dibilang dukun sangkal putung. Ahli dalam hal mendoakan bilang dukun subuh. Yang salah itu kan dukun santet. Suara. Yang salah itu dukun santet. Jadi Kalau jangan masalah dukun, saya sudah mengerti. Tidak semua dukun itu jelek. Cuma yang jelek itu oknum dukun santet, oknum pengganda uang, dan oknum tipu-tipu. Saya tidak mengatakan semua dukun itu jelek, tidak. Tapi ketika saya dituduh, difitnah saya sebagai dukun santet oleh Pandawa 5 yang katanya fan berat atau pendukung Gus Samsudin, mengatakan Pandawa 5 dilihat-lihatan gambarnya, tapi yang terlihat cuma hanya 2, Al-Badar, Kalong Jalu, dan Pandawa Haka. Saya curiga yang 3 ini apakah dia juga ingin menjadi pengkhianat seperti Kang Fikri? Di mana mereka yang 3 ini? Saya sama sekali tidak pernah memikirkan hal semacam itu. Karena menurut saya yang penting saya baik sama orang. Orang itu mau baik enggak sama saya itu urusan dia dengan Allah. Yang pertama, saya dengan Kang Adin. Kang Adin itu beliau sangat baik kepada saya. Saya pun juga insya Allah bisa mungkin baik dengan beliau. Yang kedua dengan Kang Badar atau Kalong Jalu. Dan yang ketiga ke Kang Pandawa Haka. Ketika orang ini menurut saya anak-anak yang baik, karena mereka semuanya datang kepada saya niat untuk menyambungkan tali silaturahmi, itu saja. Dan saya sama sekali tidak pernah berpikir buruk tentang mereka. Semuanya saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah tentang dukun tadi, ya nanti bisa dilihat di sini. Apakah ketika kita mendoakan seseorang dengan Al-Quran, dengan sholawat, dengan hijib, dengan hijib nasyar, dengan rotib al-haddad, kita mendoakan dengan menggunakan asma karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani dengan sholawat, itu dikatakan dukun. Ini kan zaman kebolak-balik. Jadi orang mendoakan dengan Al-Quran dan sholawat dikatakan dukun, ya silahkan, itu urusan mereka. Nggih, Abah Menel, ini saya mohon maaf karena saat ini saya masih banyak tamu-tamu saya yang menunggu di sini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau panjenengan memang niatnya baik, pengen bertabayun, pengen pembuktian, ya masuk ke dalam dan benar-benar dilakukan. Jangan cuman cari viral saja di gerbang teriak-teriak terus setelah itu bilang ini dan itu. Jadi saya pengen benar-benar dilakukan dengan cara yang baik. Terus untuk pengobatan, ya. Datang pada Pak Anda. Saya tidak akan mengusik pengobatan. Kalau saya mengusik pengobatan, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini, ini apa Menel? Oke. Nah, di sini nih sekarang ini banyak pasien saya. Sampai jam segini saya belum selesai. Boleh ditanyakan ke mereka. Ketika mereka datang ke sini, daftar ruqyah, terapi, konsultasi dengan saya, itu semuanya gratis. Sama sekali tidak dipungut biaya. Boleh panjangan nanti di sini beberapa hari tidak apa-apa. Mereka datang di sini, lalu mereka daftar gratis. Setelah itu mereka ikut ruqyah, ruqyahnya gratis. Setelah itu nanti diterapi dengan menggunakan kunir, gratis. Konsultasi dengan saya gratis. Yang bayar itu hanya satu, ketika mereka mau membeli madu, kunir, atau herbal yang saya siapkan. Dan semuanya mereka mau beli tasbih dari kayu wali kungkun, mereka mau beli madu, ada yang madu dari Yaman, ada yang madu lokal, ada yang diriadoi dengan asma mahrobi, atau yang diriadoi dengan asma karomah Sultan Aulia. Itu pun juga tidak dipaksa, hanya bagi yang mampu dan yang mau saja. Yang tidak mau dan yang tidak mampu tidak dipaksa. Mereka datang ke sini, ibu ini datang sekarang. Beliau datang ke sini daftar gratis, terus setelah itu ikut ruqyah. Lalu setelah itu diterapi. Kalau mau pulang ya silahkan pulang. Sama sekali tidak dipungut biaya. Sama sekali tidak dipungut biaya. Lalu kenapa di luar sana ada bahasa bahwa
sini bayar 5 juta, 3 juta. Itu hanya untuk beli medianya saja. Itu pun bagi yang mau dan yang mampu saja. Beli madunya, beli kunirnya, bikin selamatannya. Itu hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Jadi tidak semuanya seperti itu. Bahkan di antara 50 orang yang melakukan itu kadang satu hari cuma 1-2 orang saja. Tidak semuanya. Yang lainnya pun terkadang satu hari pengobatan sama sekali tidak dapat uang, ya nggak apa-apa. Saya pun juga nggak minta. Karena saya punya Allah yang maha kaya. Jadi sesuatu hal itu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa melihat secara langsung itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengar saja. Jadi untuk yang ada biayanya itu hanya bagi yang mau beli herbalnya saja. Hanya yang mau beli herbalnya medianya. Yang tidak ya tidak. Itu perlu untuk panjenengan ketahui kalau masalah tentang pengobatan di sini. Dan saya tidak pernah menyampaikan kepada orang ini bahwa panjenengan harus begini, harus begitu. Tidak. Saya persilahkan. Kalau mau diamalkan sendiri, saya persilahkan. Saya kasih medianya, saya kasih amalannya. Yang penting diperbaiki sholatnya, diperbaiki keluarganya. Seperti itu, apa Menel? Dan saya melakukan pengobatan sekarang mulai dari jam 12 malam sampai subuh. Karena waktu berdoa yang paling bagus itu tengah malam. Nah, untuk apa Menel? Saya dengan segala hormat, kalau masalah pengobatan saya sangat menghormati, menghargai. Itu karena memang untuk menolong orang. Ya. Tapi kalau urusan masalah pembuktian, kita duel tanpa pendem, tetap terlaksana. Setelah itu kita tidak ada permusuhan, hanya untuk persahabatan, untuk pembuktian saja. Dan saya sangat terbuka untuk siapapun, saudara-saudara kita atau siapa saja yang mau datang ke sini, yang mau silaturahmi, bertabayun, atau untuk berklarifikasi atau bahasanya apa Menel, untuk pembuktian, ya silahkan. Semuanya saya terima. Yang penting dilakukan dengan sungguh-sungguh, mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Bukan hanya teriak-teriak di gerbang lalu membuat asumsi ini dan itu. Saya tunggu kedatangannya untuk Abah Menel, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf saya harus terima tamu lagi karena masih banyak saudara-saudara kita yang mau berkonsultasi. Terima kasih Abah Menel. Mohon izin video ini nanti saya upload di YouTube saya. Boleh. Yang mau Dan rekod, semoga silakan diupload di YouTube kalian atau di TikTok, bebas. Terima kasih Abah Menel. Saya mendukung kuat. Pembuktian lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seduluran selawas-selawas yang ulas Gusti Allah. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Tenan, ojo nesuan. Orang yang sakti, orang yang hebat itu adalah orang yang dekat kepada Allah dan orang yang sabar. Kehebatanmu, kesaktianmu adalah kesabaranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.